Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Berdasarkan data yang di Kabupaten Banyumas, Provinsi di selama 3 Oktober 2016, Jadi jika ada peristiwa Wayang Orang Barata itu sejak tahun 1972. Jadi berdirinya Wayang Orang, namun sebelumnya Wayang Orang Barata, gedung ini juga dihuni oleh paguyuban Wayang Orang dulu, namanya Pancamurti. Setelah tahun 65-an, 66 itu bubar, gulung tikar. Satu komunitas yang berempati dengan seni wayang orang. Jadi berdirinya tahun 72 Wayang Orang Barata, terus berdirinya paguyuban itu di tahun 2002. Tujuannya waktu itu Pak Jaduk Jaya Diwangsa ya kalau nggak salah, itu mengumpulkan seniman-seniman yang sudah nggak punya tempat lagi, jadi mengumpulkan terus supaya menaungi lah seniman-seniman panggung wayang orang khususnya untuk bisa berkarya kembali, bisa berkiprah kembali, akhirnya mendirikan paguyuban Wayang Orang Barata itu. Jadi dari seniman-seniman yang sudah gulung tikar itu dinaungi, terus membentuklah paguyuban namanya Paguyuban Wayang Orang Barata. Itu tujuannya pertama. Intinya berdirinya paguyuban ini ingin melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang yang penuh dengan filosofi, penuh dengan tuntunan. Itu yang terpenting, karena ini budaya nenek luhur ini itu adalah beteng atau identitas dari negara kita yang sudah diakui oleh UNESCO. Jadi intinya itu. Jelas saja. Jadi pertama gini, biasanya kami main ditonton orang banyak itu mungkin moodnya tuh sangat luar biasa sekali, rocknya bisa akan keluar. Tapi sekarang nggak ada yang nonton, jadi main nggak ada yang nonton. Coba bayangin, bisa dibayangkan bermain tidak ada penonton, jadi kayaknya rocknya keluar. Tapi awal-awal memang begitu, tapi karena sudah terbiasa nggak ada yang nonton, jadi kita maksimalkan di dalam bentuk tari, karakter dan lain sebagainya kita maksimal. Karena dijeli lagi para penggemar wayang orang barat itu nonton di rumah di layar kaca, meskipun melalui YouTube. Tapi setelah pandemi ini kita sempat break, kita nggak bisa gelar wayang orang. Satu, memang dari himbauan dari pemerintah di awal-awal itu hiburan maupun apa kita nggak boleh pentas. Tapi di luar itu kita membuat satu konten, ya, membuat satu konten yang istilahnya kita ngikutin prokes, ya, protokol kesehatan dari pemerintah. Entah itu jaga jarak, entah itu
pakai masker, cuci tangan. Tapi yang untuk jaga jarak kita sempat buat Zoom, pentas Zoom wayang itu di tiap rumah masing-masing menjadi satu frame ya. Jadi tiga rumah menjadi satu frame. Nah itu sempat mendapat muri di era pandemi, dan kebetulan kita juga dibantu oleh Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud, dan Dinas Kebudayaan kita dibantu banget ya. Akhirnya kita bisa mempergelarkan tiap ya walaupun 2 minggu sekali atau beberapa minggu sekali itu kita menggelarkan, karena di saat pandemi itu awal-awal pandemi memang kita agak ya kesulitan, entah itu sisi pagelaran, entah itu sisi finansial maupun ekonomi itu berpengaruh banget. Ya untungnya masih ada perhatian dari pemerintah maupun Pemda, itu masih ada, dan kita juga nggak membuka ini sampai kita membuat istilahnya donasi setulus hati via YouTube. Akhirnya mau nggak mau kita mengikuti era kekinian atau era globalisasi itu seperti virtual. Jadi wayang virtual kan gitu, dengan durasi 1,5 jam. Ya contoh kecil kayak tadi kita membuat kerjasama dengan TVRI dengan durasi 1,5 jam. Gimana caranya kita bisa meringkas cerita yang harusnya itu 3 jam atau 3,5 jam atau 4 jam atau enggak semalam suntuk bisa menjadi 1,5 jam. Tapi makna dan filosofi segala macam itu nggak hilang. Entah itu dari sisi tontonan maupun tuntunan nggak kabur. Karena saya tahu kan nih, walaupun mereka streaming ya. Iya. Tapi kan mereka tetap masih ada prokes juga kan ya di sini ya. Jadi masih oke juga sih kalau saya nonton langsung gitu ya, kayak gitu. Kalau di YouTube kayaknya saya kurang puas aja gitu. Itu buat saya itu segalanya. Barata itu yang menentukan saya sampai sekarang. Saya bisa belajar lari, saya bisa dikenal orang, saya bisa lari ke luar negeri. Itu pun dari Barata. Artinya itu kalau dinilai dari segi materi pun sebenarnya tidak ada. Pokoknya Barata itu buat saya itu mahal. Bicara tentang wayang, itu saya sendiri udah memiliki darah seni sejak kecil, memang dari orang tua saya, walaupun orang tua saya di Surabaya dan wayang orang Barata di Jakarta. Nah, kalau untuk dari pagelaran, maksudnya paguyupannya sendiri, udah memiliki ruang tersendiri di hati saya. Sesibuk apapun saya, sepadat apapun jadwal ketika saya bekerja, di hari Sabtu saya selalu meluangkan waktu untuk bermain wayang orang. Itu sudah merupakan pengabdian bagi saya untuk wayang orang Barata, demi lestarinya wayang orang. Harapan semua orang, khususnya adalah seniman, itu pastinya pandemi harus segera berakhir, karena kita semua berharapnya seperti itu, keadaan kembali normal kembali. Mereka tetap bisa jalan terus gitu ya. Terus untuk pemain-pemainnya juga mereka tetap bisa berkarya terus gitu. Walaupun di masa pandemi tetap semangat lah mereka gitu, untuk menghibur masyarakat ya, terutama yang senang sama wayang orang ya. Tetap langgeng, dan terutama kaula muda itu mau dan paling tidak ngerti tentang seni tradisi. Apalagi ini milik kita, ini yang sudah diakui oleh UNESCO. Itu yang terpenting. Kalau tidak ada anak-anak muda yang istilahnya senang atau ini, nggak ada artinya. Kita tuh nggak ada artinya tanpa kalian, tanpa orang-orang yang memperhatikan seni tradisi ini, kita bukan apa-apa.